Om Swastiastu. Mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Terdistribusi, Pak Iketot Resike Artane. Di sini kami akan menjelaskan terkait web service, yaitu sistem berbagi catatan atau disebut dengan Not Share Together dalam pengimplementasian Laravel 9 REST API dan pengujian Docker. Di sini sebelum kami masuk, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Kak Devi Sugiantari dengan NIM akhir 024 dari kelas A. Kemudian ada Gede Bakti Pratama Putra dengan NIM akhir 026 dari kelas A. Nah, jadi pada sistem ini kami membuat sistem, yaitu sistem sebuah website seperti itu yang akan menampilkan catatan-catatan dari pelajar yang akan di-share ke pelajar lainnya seperti itu. Dan dalam catatan tersebut atau dalam website tersebut, selain menampilkan catatan juga ada fitur seperti komen seperti itu, kemudian ada loginnya, kemudian ada berbagai fitur yang sudah diminta dalam keterangan UAS ini, yaitu ada login dengan token, sign-up, kemudian lupa password seperti itu, dan ada juga operasi CRUD-nya, dan ada upload filenya juga. Dan kami juga akan melakukan hosting menggunakan Docker seperti itu. Oke, untuk lebih lanjutnya akan masuk ke tahap langkah-langkah pembuatan web service-nya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan web service dari studi kasus yang saya gunakan atau kelompok kami gunakan. Jadi di sini kelompok kami sudah men-setting Laravel. Kita menggunakan Laravel 9. Nah, di sini dengan nama Not Share Together seperti itu. Nah, untuk pertama-tama kita harus menuju ke INP terlebih dahulu untuk menyelaraskan database yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan database terdahulu yang berhubungan dengan web service ini, yaitu web service API seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan database tutorial API Laravel. Ini adalah database terdahulu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke apps dan HTTP. Kita akan membuat sebuah controller untuk menampung apa saja yang bisa kita gunakan dalam web service ini. Contohnya yang pertama, kita harus bisa login. Login dilengkapi dengan create token. Nah, di sini seperti ini kodenya. Lalu terdapat logout juga. Lalu mini berfungsi untuk melihat akun siapa yang sedang login. Lalu selanjutnya ada register. Register ini ketika user tidak memiliki akun seperti itu. Nah, lalu register juga akan langsung dibuatkan tokennya tersendiri setelah register. Selanjutnya ada lupa password. Nah, lupa password ini juga berhubungan dengan reset password seperti itu. Ketika user mengklik lupa password, maka reset password akan forgot password atau lupa password akan mengirim link untuk mereset password tersebut seperti itu. Nah, ini adalah di controller authentication. Jadi setelah semua terbuat di controller authentication, maka kita akan masuk ke routes. Nah, root di sini kita menggunakan API routes. Jadi kita akan menggunakan web service API, jadi kita harus membuat rootnya ada di API seperti itu. Nah, di sini sudah ada login, register, password, lupa password, dan juga reset password. Nah, ini sudah kami buat di sini. Jadi nanti pengujiannya akan dilakukan di Postman untuk login, register, lupa password, reset passwordnya seperti itu. Nah, itu untuk user. Selanjutnya kita akan membuat post controller yang akan menampung postingan-postingan yang dibuat oleh user. Nah, di sini saya membuat indeks untuk menampilkan semua postingan. Lalu ada show postingan yang berpatokan pada ID usernya seperti itu. Nah, show 2 ini juga sama. Lalu ada pembuatan function store. Store ini digunakan untuk membuat sebuah postingan. Ini udah masuk CRUD. Jadi create-nya ada di store, read-nya ada di index.
lalu update-nya ada di function update dan delete-nya ada di function distro. Jadi post controller ini menggunakan CRUD di dalamnya seperti itu. Jadi user bisa membuat postingan ataupun mengupdate postingan ataupun bisa mendelete postingannya itu sendiri seperti itu. Nah, yang ketiga kita akan membuat comment controller. Jadi karena ada postingan, tentunya pasti ada komen yang menyerianginya atau mengikutinya seperti itu. Jadi di sini comment controller ini juga menerapkan CRUD. Jadi ada store, update, lalu destroy. Nah, read-nya ada di post controller ini. Jadi ini akan nanti kita akan diujikan pada show atau tampilkan semua post ini akan dilengkapi dengan sebuah isi yang menampilkan banyak postingan seperti itu. Oke, sudah membuat controllernya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke roots-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mengakses post controller, comment controller dan juga authentication-nya, terutama pada logout dan juga me, menggunakan middleware seperti itu. Middleware digunakan ketika ada postingan dan juga komen yang akan ditambahkan. Mengapa demikian? Karena ketika sebuah postingan ataupun komenan diposting, harusnya ada pemilik yang mempostingnya seperti itu. Makanya di sini kita menggunakan middleware untuk mengisi siapa yang memposting ataupun mengkomen dari suatu postingan tersebut seperti itu. Dan pada authentication juga, pada me dan juga logout itu perlu adanya user yang sudah login seperti itu. Oke, sudah tersetting di rootnya dan juga di controllernya. Sekarang kita akan masuk ke dalam database-nya tersendiri. Jadi database menggunakan migration. Nah, di sini tabel user dibuat dan juga di migration secara otomatis dari Piscode ini ke PHP MyAdmin seperti itu. Jadi kita membutuhkan ada tabel user lengkap dengan ID, email, username, password, first name, last name, dan juga timestamp. Nah, di sini stop delete ini ketika sudah di-delete oleh user namun masih ada historinya seperti itu. Itu untuk tabel user. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel comment. Nah, di sini di migration-nya sudah terdapat tabel comment, ada ID. Nah, ini ada post ID dan juga user ID yang menjadi foreign key pada comment seperti itu. Jadi nanti post ID dan user ID ini dipanggil dari user ID dan juga post ID-nya tersendiri seperti itu. Di sini juga ada comment content dan juga timestamp serta subdelete yang kita gunakan. Nah, ini foreign key yang tadi kita akan hubungkan dari post ID, dari referensinya dari ID dan tabel post seperti itu, dan juga user ID, referensi ID-nya dari tabel user. Selanjutnya dari migration postnya atau tabel postnya, di sini terdapat ID, title, news content, dan juga pemiliknya. Nah, pemilik ini juga akan berforeign key atau berrelasi dengan tabel user seperti itu, sehingga post itu ada pemiliknya seperti itu. Oke, di sini juga dilengkapi dengan timestamp dan juga subdelete. Oke, untuk controller udah, untuk root sudah, untuk migration juga sudah. Nah, selanjutnya kita menggunakan sebuah resource seperti itu, resource yang akan nantinya mengisi atau apa sih yang ingin ditampilkan dalam
uji pada Postman seperti itu. Nah, di sini kelompok kami menggunakan post detail resource. Post detail resource ini digunakan pada post controller. Jadi di post detail resource ini akan ditampilkan sebuah ID, title, image, news content, author, writer, create, add, and comment. Nah, ini yang saya tadi maksud. Jadi pada komen ini akan menampilkan seberapa banyak komenan yang akan dikomen oleh user-user seperti itu. Dan ini akan ditampilkan pada uji Postman nanti seperti itu. Dan akan digunakan pada controller, yaitu post controller. Nah, di sini menggunakan post detail resource yang mengisi apa sih yang akan kita tampilkan seperti itu. Nah, di sini ada ID, email, username, comment, ID post, user ID, dan juga komen kontennya seperti itu. Di sini setiap function juga sudah menggunakan post detail resource, yang dimana di sana akan menampilkan apa yang akan kita minta seperti itu. Nanti akan ditampilkan pada uji Postman tersendiri. Oke, untuk pengaturan controller sudah, root sudah, lalu migration ke database sudah, lalu resource juga sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji Postman. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uji web service dari Node.js Together di Postman. Nah, pertama-tama kelompok kami sudah men-setting Postman yang terdiri dari post, authentication, dan juga comment. Nah, di post dan terdapat beberapa menu seperti get post list, show detail post 2, create post, update post, dan juga delete post. Nah, selanjutnya ada di authentication, ada di post login, logout, me, register, lupa password, dan juga reset password. Lalu pada folder comment terdapat comment, update comment, dan juga delete comment. Oke, pertama kita masuk saja langsung ke dalam post list. Nah, di sini post list ini berfungsi untuk menampilkan seluruh postingan yang ada seperti itu. Jadi sebuah web service dengan API lalu menampilkan post ini dengan menggunakan Postman. Di sini dapat ditampilkan bahwa seluruh postingan sudah tertampil seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk membuat postingan kita harus login terlebih dahulu atau register. Nah, di sini karena saya tidak memiliki akun, jadi saya langsung saja register pada authentication register. Nah, di sini yang diperlukan adalah username, first name, last name, email, dan juga password. Nah, di sini saya sudah membuat username dengan Gede Bakti, lalu first name ada PRTM, lalu last name bisa dikosongkan, lalu emailnya adalah gde@email.com seperti itu. Lalu passwordnya adalah gedebakti123. Oke, di sini setelah register akan langsung dikasih token seperti itu. Pergi ke authentication pada me, lalu tuliskan authentication-nya ini dengan token yang telah kita dapatkan tadi dengan diawali dengan bearer. Jadi di sini kita sudah lihat bahwa kita mendapatkan ID ke-6 dengan email di email.com, lalu username Gede Bakti, first name PRTM, dan last name itu 0. Oke. Selanjutnya kita akan membuat postingan. Nah, di sini postingan dilengkapi dengan upload file yang bertipe dengan JPG. Lalu pada title kita bisa menuliskan seperti yang saya buat di sini adalah catatan map. Lalu news kontennya kita bisa mengisi dengan konten tentang catatan map ini. Nah, setelah di send maka akan tampil tampilan bahwa postingan kita itu sudah masuk ke dalam database seperti itu. Jadi
Di sini mendapat ID 11, lalu titelnya seperti yang kita buat di atas. Image akan dikonversi menggunakan kode, lalu news content juga akan sama seperti news content yang pertama kita buat, lalu emailnya adalah gde@email.com seperti itu. Nah, jadi di sini terdapat 3 post list atau show detail post. Ini berfungsi untuk melihat postingan berdasarkan ID-nya seperti itu. Baik, selanjutnya karena tadi sudah membuat postingan, jadi kita akan mengupdate postingan yang tadi dengan isian berhasil diupdate seperti itu. Jadi titelnya masih sama, jadi di news kontennya itu akan berubah sesuai dengan apa yang kita buat di sini, seperti berhasil diupdate seperti itu. Nah, setelah selesai kita send terlebih dahulu, lalu di sini bisa kita lihat bahwa ID 11 itu dengan titel catatan map ternyata sudah berhasil di update seperti itu. Oke, selanjutnya kita delete post. Nah, di sini pada delete post diperlukan ID dari postingan yang akan kita delete. Seperti biasa, kita akan masukkan authorization-nya dengan mengetikkan token yang telah kita dapat tadi. Nah, di sini setelah di send didapat hasil bahwa ID 11 ini sudah di delete seperti itu. Nah, selanjutnya membuat komentar atau komen seperti itu. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam komennya. Jangan lupa mengisi authorization-nya dengan mengetikkan token, lalu pada body di bagian row-nya kita akan menuliskan post ID-nya atau postingan ID-nya keberapa yang ingin kita komen. Nah, misalkan di sini saya ingin mengomen postingan yang ke-11 dengan komen kontennya itu keren. Nah, setelah di send maka yang terjadi itu komen konten yang telah kita buat tadi akan diberikan sebuah ID yaitu 12, lalu komen kontennya akan sama seperti yang kita buat tadi dan mengomen pada postingan ke-11 seperti itu. Kita akan masuk kembali ke update komen seperti biasa. Headernya kita akan isi dengan authorization, lalu kita buat di body di bagian row ini kita akan mengubah komen kontennya saja, yaitu dengan mengetikkan bagus sekali. Nah, di sini tertampil setelah desain itu komen yang telah kita buat tadi dengan tulisan keren akan berubah menjadi bagus sekali seperti itu, dengan yang mengomentari adalah dengan ID 6 dan username Gede Bakti seperti itu. Baik, selanjutnya delete komen itu kita berpatokan pada ID komennya. Jadi di sini pada ID komen 12 dengan authorization token yang telah kita dapat tadi, setelah itu kita send akan didapat hasil bahwa komen ID 12 ini sudah terhapus seperti itu. Jadi yang menghapus ini adalah Gede Bakti seperti itu. Kita akan masuk ke dalam lupa password seperti itu. Ketika user melupakan passwordnya, maka di sini terdapat sebuah fungsi untuk lupa password seperti itu. Jadi yang dituju ini adalah email yang lupa password seperti itu. Nah, di sini contohnya saya menggunakan email gede@email.com. Jadi setelah desain itu kita akan message mendapat respon reset password to send link your email. Nah, di sini saya menggunakan Mailtrap sebagai penyembatan dari emailnya. Kita bisa lihat pada browser saya sudah membuat project di sini. Jadi pada Mailtrap kita sudah membuat projectnya sebagai email testing seperti itu. Nanti intinya kita akan mendapat token reset dan juga dari email yang akan kita gunakan. Nah, di sini
kita bisa lihat ini sudah terkirim dari gde@email.com. Lalu pada teks ini kita akan mendapat token reset passwordnya yang akan nanti kita gunakan pada function atau menu reset password seperti itu. Di sini terdapat beberapa kode seperti itu nanti akan kita gunakan. Pada reset password kita akan menggunakan token yang telah kita dapat tadi, lalu email pengirimnya, lalu kita buat dengan password yang baru serta password confirmation. Setelah di-send maka akan dapat respon password has been successfully reset. Oke. Sekianlah uji coba dari Postman Web Service Not Share Together. Setelah itu kita akan masuk ke dalam uji hosting Docker yang akan kita gunakan. Akan dijelaskan oleh teman saya untuk hosting Dockernya. Baik, terima kasih atas waktunya kembali. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait presentasi tahap selanjutnya, yaitu pembuatan hosting web service yang sudah kita buat sesuai dengan satu studi kasus yang kami angkat, itu menggunakan Docker kayak gitu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke Dockernya, ada beberapa hal yang harus kita setting di sini, yaitu pembuatan, salah satunya adalah pembuatan file Docker filenya. Jadi Docker file ini kita buat di sini dengan cara mengklik file ini, menu ini ya, new file, kemudian kita buat ini dan otomatis akan terformat ke format Docker seperti itu ya. Nah, di sini kita masukkan kode-kode ini yang dimana from node. Di sini kita menggunakan node 14 ini sebagai identitasnya seperti itu, identitas image yang kita buat kayak gitu. Kemudian di sini ada pembuatan ini menetapkan direktori kerja di dalam kontainernya, kemudian menyalin file package .json-nya itu dan package log-nya .json ini juga di sini, dan menginstal npm-nya dan sampai menjalankan perintah untuk memulai web service API-nya seperti itu. Selain itu juga kami melakukan konfigurasi di terminalnya, yaitu dengan cara membuka new terminal ini, kemudian menjalankan perintah docker build min t node .2.14 ini sesuai dengan nama image yang sudah kami buat seperti itu ya. Di sini diproses, kemudian sampai pada tahap di akhir seperti ini. Kemudian kami jalankan selanjutnya, yaitu adalah docker run min p dengan menggunakan port 8080 T2 3000 ini dan node atau nama image yang sudah kami tentukan di awal seperti itu. Hal ini bertujuan untuk memproses kontainer pada Docker seperti itu. Nah, setelah kami melaksanakan semua ini, menjalankan semua perintah ini, maka kami buka di Docker dan akan terdeteksi node .2.14 seperti pada ini. Dan sudah terbentuk hosting, yaitu jika diakses itu menggunakan localhost .8080 .23000 seperti itu. Itu yang akan kami akses, dan itulah hosting dari web service yang sudah kami buat. Jadi sekian terkait pembuatan web service catatan Not Share Together ini. Akhir kata kami mohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam studi kasus kami, dan saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.